Halo teman-teman, pada tutorial keempat ini kita akan membahas dynamic component menggunakan proofs. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan lanjutkan untuk materi kita kali ini berkaitan dengan komponen. Di video sebelumnya yang ketiga ini kita sudah mempelajari apa itu stateless component dan juga stateful component. Nah, jadi kita akan mempelajarinya lebih dalam mengenai stateless component dan stateful component dari video sebelumnya. Nah, di mana nantinya kita akan membuatnya secara dinamis. Jadi, dinamakan komponen dynamic. Jadi, yang dimaksud dengan komponen dinamis yaitu kita dapat menggunakannya secara berulang-ulang dari komponen tersebut dan dapat menampilkan atau solve dengan tampilan yang berbeda-beda. Nah, jika kita contohkan, ini merupakan komponennya, di mana jika kita perhatikan nih di dalam tutorial sebelumnya ini yang ketiga ya, kita sebut ini sebagai komponen. Nah, yang terdapat thumbnail dan title dan juga deskripsi secara lengkap, yaitu berapa kali tonton dan juga kapan dipublish. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini dan juga kita akan menggunakan dynamic component untuk pembuatannya. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai project yaitu belajar React.js, di mana kita juga sudah membuat folder komponen dan juga folder container. Nah, untuk komponen sendiri ini berisikan dari stateless komponen, sedangkan untuk container berisikan stateful komponen. Oke, langkah pertama kita akan coba jalankan terlebih dahulu untuk project dari React.js ini. Coba kita ketikkan npm start. Nah, tunggu untuk proses dari runningnya. Oke, ini sedang proses untuk running. Di sini sudah selesai ya untuk melakukan compile. Dan ini merupakan tampilan pada project sebelumnya atau video sebelumnya ya, dimana kita sudah menampilkan dari stateless komponen dan juga stateful komponen. Selanjutnya kita akan merapikan nih. Jadi untuk cara pembuatan dari komponennya kita akan pisahkan di dalam folder. Misalnya kita akan buat, karena tadi saya contohkan YouTube, yaitu kita tulis YouTube komponen .jsx. Mohon maaf, ini nama file, kita rename. Lalu selanjutnya di dalamnya kita buat file baru dengan nama YouTube komponen JSX. Nah, seperti biasa, kita langkah pertama harus melakukan import dari React. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat nama komponen sesuai dengan nama dari filenya ya, supaya memudahkan, yaitu YouTube komponen. Selanjutnya di dalamnya kita akan return dari kita akan buat suatu tag HTML ya. Kita beri nama div. Nah, di dalamnya kita akan panggil satu class name yang nantinya akan kita buat style CSS, yaitu kita kasih nama itu wrapper, yang di dalamnya ini terdapat beberapa baris nih untuk pemisah. Misalnya di sini image. Selanjutnya deskripsi.
title mungkin ya, title dan deskripsi. Oke. Nah, jadi kita akan membuat secara cepat dulu ya, yang nantinya kita akan manipulasi dengan menggunakan CSS. Dimana untuk nama dari kelasnya sendiri yaitu YouTube Wrapper. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, untuk pembuatan dari komponen ini kita harus melakukan export. Export ini digunakan untuk supaya dapat dipanggil di dalam file yang lainnya. Kita tulis nama ini, nama dari komponen, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu kita save. Selanjutnya kita akan panggil seperti biasa di dalam index.js, di mana kita akan menghapus terlebih dahulu nih untuk komponen yang dari stateful dan stateless yang percobaan dari video sebelumnya. Kita akan buat, nah di mana kita akan panggil YouTube komponen. Nah, pastikan di sini sudah terimport ya. Kita save, lalu coba kita cek hasilnya. Nah, maka di sini terdapat menampilkan dari tiga paragraf tersebut ya, yaitu image, title, dan deskripsi. Dimana nantinya kita akan memanipulasi untuk image sendiri ya, bisa dilihat di dalam channel YouTube. Nah, di sini terdapat image yang nantinya akan kita tampilkan di dalam image. Selanjutnya ada title dan juga terdapat deskripsi seperti ini. Oke. Kita akan membuat suatu CSS. Kita beri nama yang sama yaitu YouTube komponen CSS. Nah, lalu di dalamnya kita akan panggil sebentar. Nah, ini terdapat YouTube Wrapper ya. Kita copy lalu kita buat sebuah kelas. Nah, dimana ini berisikan dari yang pertama kita buat display, kita isikan inline block, dan selanjutnya kita buat untuk ukurannya yaitu width misalnya kita kasih 200 px. Lalu selanjutnya kita masukkan box sizing, yaitu suatu border ya, box. Lalu kita margin, kita kasih sebesar mungkin 13 px. Lalu kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan di dalam YouTube komponen ini. Selanjutnya kita akan pisahkan dengan beberapa kelas ya, karena untuk stylenya baik dari gambar, title maupun deskripsi itu berbeda. Jadi kita akan bagi ini menjadi div ya. Nah, selanjutnya kita panggil class name. Class name di mana kita akan beri nama misalnya img. Nah, seperti ini. Ini dimaksudkan untuk melakukan styling dari thumbnail. Selanjutnya seperti biasa kita buat image. Lalu seperti biasa kita tambahkan ALT. Nah, ini image ini coba, nah seperti ini. Lalu di dalam title sendiri kita akan tambahkan juga class name dengan nama title. Selanjutnya di dalam deskripsi class name deskripsi. Nah, seperti ini. Kita save. Lalu kita tambahkan di dalam YouTube komponen.css. Nah, selanjutnya kita tambahkan nih untuk keterangannya, yaitu class name time di bawah atau di dalam dari image thumbnail. Nah, untuk CSS sendiri teman-teman dapat ikuti nih. Jadi tadi kita sudah menuliskan YouTube Wrapper. Selanjutnya kita akan membuat suatu class image time. Nah,
seperti ini. Lalu ini paragraph time, di mana ini memanggil dari paragraph yaitu class name time. Seperti ini untuk stylingnya, dan untuk title-nya seperti ini. Nah, teman-teman dapat ikuti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pastikan untuk URL dari thumbnail yang saya punya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memperbanyak dari tampilan seperti ini. Nah, dimana untuk komponen sendiri kita akan gunakan menjadi dinamis ya. Jadi komponen ini yang kita panggil ini nantinya akan dibuat secara dinamis. Nah, yang pertama yang akan kita buat yaitu kita akan menambahkan suatu folder di dalam kontainer. Nah, di sini kita buat new folder, kita beri nama home. Yang dimana home ini menyimpan file home.jsx. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita seperti biasa kita lakukan import, di mana kita lakukan import React. Nah, selanjutnya kita buat kelas dengan nama home. Lalu kita lakukan extend komponen. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan render. Nah, untuk render sendiri kita tambahkan return. Nah, seperti ini. Lalu untuk basicnya seperti biasa kita harus lakukan export untuk dapat digunakan di dalam file lainnya. Default lalu home. Nah, seperti ini. Nah, di dalam return ini kita panggil nih dari YouTube komponen. Nah, ini terdapat error nih teman-teman, karena memang di dalam return ini harusnya kita menggunakan kurungnya seperti ini, bukan kurung awal. Kita save. Selanjutnya kita ubah nih untuk pemanggilan, yaitu sebelumnya kita memanggil YouTube dari komponen, dan kita akan ganti menjadi home. Nah, home from container home. Oke, seperti ini kita save. Coba kita jalankan, maka ini hasilnya akan tetap sama ya, karena untuk dari YouTube komponen ini sudah dipanggil di dalam home komponen, sedangkan home komponen ini dipanggil ke dalam index. Seperti itu. Selanjutnya kita coba rapikan untuk komponen yang tidak digunakan. Nah, yang tidak digunakan itu tidak berwarna terang ya, atau gelap. Nah, kita hapus. Nah, lalu kita save. Jadi di sini hanya terdapat dari home. Nah, selanjutnya kita akan ke kunjungi home.jsx, di mana untuk melakukan atau menambahkan, mengcopy ya tampilan ini kita bisa seperti ini. Nah, karena ini merupakan part dari keempat, maka kita coba copy ini 4 kali ya. Coba kita save. Tentunya di sini terdapat error dan kita bisa lihat nih untuk errornya sendiri. Jadi di dalam compile ini terdapat problem ya, dimana untuk return sendiri ini hanya dapat mereturn suatu komponen ya. Jadi untuk mengatasinya kita gunakan div. Nah, di div ini kita membungkus beberapa komponen di dalamnya. Jadi yang dieksekusi dianggapnya hanya satu komponen saja. Padahal di dalam div tersebut terdapat beberapa komponen. Nah, seperti ini. Kita save, lalu kita coba. Nah, karena ini tutorial keempat, maka di sini saya buat 4 ya.
Nah, jika kita lihat ini untuk image-nya, title dan deskripsi ini masih menggunakan yang statis ya. Dan untuk yang dinamis sendiri nantinya kita akan membuat atau mengubahnya. Kita akan mengubah dari image-nya ini menjadi berbeda-beda ya. Dan juga kita akan menggunakan waktu yang berbeda tentunya. Karena setiap tutorial itu berbeda untuk waktunya. Nah, untuk membuat suatu komponen ini menjadi dinamis, itu dinamakan dengan proof, di mana proof sendiri dapat membuat suatu komponen menjadi dinamis. Nah, jika kita lihat di dalam YouTube komponen, di sini tentunya kita merender ya, merender dari tampilan yang statis ya, di mana untuk type-nya sendiri ini masih sama title-nya, deskripsinya, dan juga image-nya. Nah, untuk dinamis tentunya kita harus menambahkan di dalam parameter ini yaitu proofs. Nah, jadi proofs ini yang nantinya digunakan untuk dapat membuatnya menjadi dinamis. Nah, selanjutnya yang kita akan ubah yaitu bagian dari time atau waktu ya. Jadi kan ini waktunya sama jam 9. Nah, kita akan ubah, tambahkan time. Misalnya untuk yang pertama kita berikan misalnya 5 menit 20 detik, dan untuk yang kedua kita beri misalnya 10:11, lalu yang ketiga 17:10, dan untuk yang terakhir kita biarkan saja untuk melihat di perbedaannya. Nah, selanjutnya supaya ini bisa berubah, kita kembali ke YouTube komponen, di mana untuk time-nya sendiri kita akan tambahkan atau ganti menjadi proofs, lalu dengan nama yaitu tadi kita buat yaitu time. Kita panggil di sini time. Nah, lalu kita save. Maka hasilnya di sini teman-teman dapat lihat. Yang pertama itu 5:20, 10:11, dan 17:10. Dan untuk yang terakhir karena tidak diberi waktu, tidak ditampilkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, tentunya untuk yang tidak terdapat waktu ini akan menjadi permasalahan ya, karena kita harus menambahkan default dari value-nya yang akan ditampilkan. Nah, untuk caranya tentunya kita akan menambahkan YouTube. Coba kita copy ini supaya penamaannya sama. Selanjutnya default proof. Nah, dalam default proof ini berisikan nama proofnya tadi kita sudah buat ya, yaitu time. Nah, dimana time sendiri ini jika tidak terdapat atau tidak dimasukkan nih di dalam YouTube komponen ini, maka akan memanggil dari default ini yaitu time. Kita beri seperti ini, lalu kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, maka jika kita tidak memberikan waktu di dalam komponen YouTube komponen ini yaitu time, maka tentunya ini akan memanggil dari default ya, atau menampilkan default dari value-nya. Dan selanjutnya kita akan menambahkan dari title ini supaya dinamis ya. Dimana caranya kita tambahkan di sini title. Nah, untuk title sendiri kita isikan misalnya belajar React JS tutorial Indonesia. Part 1 ya, seperti ini. Kita bisa copy, lalu kita pastekan. Dan untuk bagiannya, partnya kita bisa ganti seperti ini. Oke, kita bisa save.
Selanjutnya kita kembali ke YouTube komponen, di mana di dalam title ini kita ubah menjadi proof, lalu kita panggil namanya yaitu title. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga coba kita jalankan dulu. Nah, di sini sudah tersedia ya. Selanjutnya kita jalankan juga nih untuk dari title sendiri, default yang akan ditampilkan. Itu belajar React.js. Nah, seperti itu. Oke, ini tambah koma ya, kita save. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, maka jika teman-teman lihat di sini terdapat title dengan berbeda ya, ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan ini default dari value-nya. JS tutorial Indonesia. Save. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini tidak ada bagiannya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan nih untuk deskripsi atau ubah secara dinamis. Caranya kita bagian sini. Nah, di dalam time ini kita coba enter ya ke bawah supaya kita memudahkan dalam penulisan aturan yang lainnya. Nah, di sini kita buat yaitu lalu kita tambahkan deskripsi misalnya semula sekali tonton lalu 1 hari yang lalu. Nah, seperti ini. Kita copy saja supaya lebih cepat. Nah, seperti ini. Misalnya ini 49, yang ini 40 ya, 400. Nah, kita save. Lalu kita ubah juga nih di dalam deskripsi. Kita buat proof des. Nah, kita save. Selanjutnya kita coba lihat. Nah, maka di sini terdapat deskripsi yang berbeda ya, 19, 1 hari, 49, dan 400 2 hari yang lalu. Nah, selanjutnya ini kita belum membuat defaultnya, kita coba tambahkan des, dimana ini berisikan yang tadi ya. Nah, misalnya ini 00 kali kali X hari. Nah, seperti ini untuk defaultnya. Ini kita jangan lupa tambahkan koma. Lalu kita save. Oke. Oke, kita tidak tampil nih karena kita salah menuliskannya. Nah, seperti ini. Ini untuk hasilnya ketika kita tidak memberikan keterangannya. Loh, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi untuk cara pembuatan dinamis ini seperti ini ya, dimana kita membuat dulu suatu komponen yang dipanggil di dalam home. Selanjutnya kita tambahkan beberapa komponen nih yang akan kita tampilkan dari komponen yang sama, yang membedakan hanya time, title, dan deskripsi, dan dimana home ini dipanggil dalam indeks, sedangkan indeks ini atau indeks ini ya merender dari tampilan home tersebut. Nah, untuk video selanjutnya dimana kita akan membuatnya menjadi lebih ringkas dan tidak mengulang seperti ini, karena itu akan dibahas di dalam React Live Circle ya teman-teman. Jadi kita cukup memanggilnya 1 kali saja dan kita akan menampilkan data dari API.
Nah, mungkin untuk tutorial selanjutnya atau mengenai API tersebut, Live Circle, akan dibahas dalam video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.